Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurlinda Sari. Jadi, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama ialah norma umum dari tes minat. Kemudian selanjutnya ada norma khusus dari tes minat. Dan adapun teman-teman kelompok saya, yaitu Sri Esti Restianti, Sri Putri Rahayu, Siti Novita, Siti Munadia Effendi, Sigit Pamungkas, Sri Nurlinda Sari, dan saya sendiri Siti Arika Patri. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan norma umum dan norma khusus dari tes minat. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih itu norma? Ya, jadi norma ditujukan untuk menggambarkan performa suatu kelompok pada tes tertentu yang kemudian digunakan untuk membandingkan suatu skor pada suatu distribusi subkelompok suatu populasi. Nah, misalnya norma digunakan untuk menjelaskan posisi seorang anak yang kemudian dibandingkan dengan anak lain seusianya pada suatu pengukuran tertentu. Skor pada sebuah tes tidak ada apa-apanya jika tidak dikonversi dengan norma. Nah, adapun jenis dari norma ada dua. Yang pertama, norma perkembangan dan norma kelompok. Norma perkembangan. Norma-norma pengukuran dalam psikologi ini digunakan untuk menginterpretasikan skor-skor yang didapatkan pada tes-tes perkembangan. Norma perkembangan terbagi atas mental age, basal age, nilai rata-rata pada kelompok usia tertentu, skala ordinal, criterion, preference testing, dan expectancy tables. Beberapa jenis tes memiliki kelompok norma untuk kelompok usia tertentu, dan kebanyakan tes IQ termasuk dalam jenis tes ini. Pada waktu tes IQ Stanford Binet diciptakan, distribusi yang dilakukan dari performa sampel acak anak-anak didapatkan dari kelompok usia yang beragam. Ketika seseorang tester mengaplikasikan tes IQ, tugasnya adalah untuk menentukan mental age dari subjek yang dites. Tes ini berhasil diwujudkan dengan berbagai praktek yang membantu dalam menempatkan norma bertingkat usia ketika anak melakukan performa. Norma yang kedua yaitu norma kelompok atau within group. Norma-norma pengukuran dalam psikologi jenis ini digunakan untuk mengetahui posisi subjek dalam distribusi sampel normatif. Sampel normatif adalah skor subjek yang dibandingkan dengan skor kelompok. Apabila penelitian hendak menggambarkan posisi individu dengan cara membandingkan kemampuan dan kelompok, maka raw score atau nilai mentah harus dimasukkan ke dalam skala yang sama. Ada beberapa macam skala yaitu persentil, rank, dan standar score yang terbagi lagi menjadi Z-score, T-scale, C-scale, Stanin, dan deviation IQ. Nah, hampir semua tes yang dilakukan sekarang ini memiliki sejenis norma dalam kelompok yang mengevaluasi kinerja individu berdasarkan kerja kelompoknya yang sudah memiliki standar sendiri dan paling bisa dibandingkan. Misalnya, ketika membandingkan skor mentah seorang anak dengan skor mentah anak yang memiliki usia kronologis sama atau yang berada di kelas yang sama. Skor-skor tersebut dalam kelompok memiliki arti kuantitatif yang sama dan didefinisikan dengan jelas. Bisa digunakan secara cukup layak pada kebanyakan macam analisis statistik. Beberapa jenis norma kelompok yang sering digunakan yaitu: yang pertama, ada grade norm, norma pengukuran dalam psikologi yang berdasarkan tingkat atau grade dibentuk dari perhitungan mean, median atau modus dari skor yang dihasilkan sejumlah subjek pada setiap tingkat sampel representatif. Yang kedua ada age equivalent atau item persoalan tes. Pada skala ini dikelompokkan berdasarkan tingkat usia subjek tes. Yang ketiga ada persentil. Nah, skor persentil menunjukkan adanya posisi individu yang relatif dalam sampel dan dapat dianggap sebagai peringkat dalam suatu kelompok subjek yang anggotanya berjumlah 100 orang. Yang terakhir ada standar skor norm. Nah, ini adalah norma yang paling banyak digunakan dan merupakan jenis norma yang paling memuaskan. Pembentukannya berdasarkan proses yang diawali dengan pengukuran pada atribut psikologis tertentu dari sekelompok subjek sampai
yang dapat mewakili satu populasi. Ketahui juga mengenai macam-macam skala pengukuran dalam psikologi, pendekatan fungsional dalam psikologi, dan hubungan psikologi dengan statistika. Saya akan menjelaskan materi tentang the Strong Interest Inventory atau SII. Asal mula dan perkembangan SII Inventory Minat ini yang edisi terakhirnya diterbitkan pada tahun 1994, memiliki sejarah panjang. Yang pertama, butir-butir soal berhubungan dengan rasa suka atau tidak suka responden akan berbagai kegiatan, objek atau jenis orang tertentu yang lazimnya ia temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, respon-respon ini secara empiris diikuni untuk berbagai pekerjaan. SII Form 317 deskripsi umum. Strong Interest Inventory dewasa ini terdiri dari 317 butir soal yang dikelompokkan dalam 8 bagian. Dalam kelima bagian pertama, responden mencatat preferensi dengan tanda S, TT, atau TS untuk mengidentifikasikan suka, tidak tahu, tidak suka. Butir-butir soal dalam 5 bagian ini termasuk dalam kategori-kategori berikut, yaitu pekerjaan, mata pelajaran sekolah, aktivitas, misalnya membuat pidato dan memperbaiki jam. Adapun administrasi terbagi menjadi 3, yaitu waktu. Biasanya butuh 30-45 menit untuk mengisi 225 item pertanyaan. Yang kedua, material tes, lembar jawaban dan buku panduan. Yang terakhir, pelaksanaan tes, kelompok, individu, online, wawancara juga diperbolehkan. SII dapat dilakukan oleh ahli psikologi yang terlatih dalam mengelola alat tes psikodiagnostik. Scoring, yang pertama itu skor T antara 40-60 dianggap sebagai minat yang normal dan wajar untuk umur dan jenis kelamin peserta. Yang kedua, skor di luar rentang ini dapat menunjukkan minat yang sangat tinggi, T70, atau rendah, T30, pada suatu skala. Yang ketiga, pola skor T untuk setiap skala dianalisis secara komprehensif untuk memahami kekuatan dan arah minat peserta. Yang terakhir, hasil diinterpretasikan secara akurat dengan memperhatikan psikografik peserta dan validitas konstruk dari tes. Adapun langkah-langkah pelaksanaan, yaitu persiapan, periksa alat tes, bahan, dan prosedur. Berikan penjelasan tentang tes kepada siswa. Yang kedua, administrasi. Bagikan alat tes, buku pertanyaan, dan pensil. Berikan petunjuk pengerjaan. Yang ketiga, pelaksanaan. Awasi siswa selama mengerjakan tes. Pastikan semua item dijawab. Yang keempat, scoring. Gunakan kunci jawaban untuk men-scoring jawaban siswa ke dalam skor minat. Yang kelima, interpretasi, bandingkan skor minat dengan norma untuk menginterpretasikan hasil tes. Kesimpulan yang diberikan berdasarkan skor T dan profil minat. Yang terakhir, pelaporan. Buat laporan tes yang berisi skor mentah, skor tes, skor staining, dan interpretasi untuk hasil untuk setiap subtes minat. Berikan juga saran berdasarkan hasil tes. Selanjutnya terkait dengan alat tes Jackson Vocational Interest Survey atau JVIS. Tes ini dikembangkan oleh David E. Jackson pada tahun 1950-an dan masih digunakan hingga saat ini. Tujuan dari JVIS ini adalah untuk mengidentifikasi minat karir dan preferensi pekerjaan seseorang agar dapat membantu dalam pemilihan karir yang relevan dengan keunggulan dan potensi individu. Tahap-tahapnya yang pertama itu ada administrasi. Tes ini diberikan secara individual dengan menggunakan buku panduan dengan membutuhkan waktu kira-kira sekitar 45-60 menit. Material tes ini yang pertama ada buku respon Quizshort yang berisi 150 item kata kerja yang menggambarkan aktivitas kerja dan lembar jawaban serta buku panduan untuk administrator. Pelaksanaan tes ini yang pertama, peserta perlu menyortir dan menempatkan setiap item ke dalam kategori menarik, biasa, atau tidak menarik. Kemudian tidak ada jawaban benar atau salah, hanya kesesuaian dengan minat kerja peserta dan peserta bebas menyortir kembali item hingga puas. Kemudian dalam scoring, setiap item diberi skor 1 jika peserta memilih menarik dan skor 0
jika peserta memilih biasa dan skor -1 jika peserta memilih tidak menarik. Kemudian skor untuk setiap kategori dikumpulkan menjadi indeks minat kerja, indeks positif menunjukkan minat, dan indeks negatif menunjukkan tidak minat. Adapun norma dalam tes ini yang pertama, skor indeks masing-masing kategori dibandingkan dengan norma umur dan jenis lain, dan indeks dialami untuk mengidentifikasi kekuatan dan arti dan indeks uji absolut ditentukan dari angka itu mendedikasikan bahwa minat yang kuat dan harus diperhatikan berdasarkan background dan tujuan penilaian peserta. Nah, selanjutnya itu ada rekomendasi dibuat berdasarkan pilihan karir yang sesuai dengan pola minat peserta. Adapun langkah-langkah pelaksanaan yang itu ada persiapan, administrasi, pelaksanaan, scoring, dan interpretasi. Dan pelaporan. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan salah satu tes minat pada KUDER, yaitu KUDER Preference Record Vocational atau KPRV. Adapun administrasi pada tes ini yang pertama yaitu mengenai waktu, yang mana pengerjaannya itu selama 40 sampai dengan 60 menit. Kemudian juga dapat dikerjakan selama 2 jam. Yang ini diberikan untuk subjek yang mengalami kesulitan terhadap istilah-istilah pada tes minat ini. Kemudian yang selanjutnya ada material tes, ada beberapa materialnya. Yang pertama ada buku persoalan KUDER, kemudian yang kedua ada lembar jawaban KUDER, yang ketiga ada kunci KUDER, yang mana ada kunci dengan nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan kunci 5. Jadi total ada 11 kunci. Kemudian selanjutnya ada norma standar KUDER, dan terakhir ada alat tulis. Kemudian pelaksanaan tesnya, tes ini dapat dilaksanakan secara individual maupun secara klasikal atau kelompok. Nah, langkah-langkah pelaksanaannya, subjek diminta untuk memilih satu pekerjaan yang paling disukai dan yang paling tidak disukai dari tiap golongan pekerjaan yang terdiri dari 3 pekerjaan dengan cara memberi tanda X pada lingkaran yang berada di sebelah kiri untuk pekerjaan yang disukai, dan memilih satu pekerjaan yang paling tidak disukai dengan memberikan tanda X pada lingkaran di sebelah kanan. Nah, kemudian selanjutnya ada normanya. Terkait dengan persentasenya 0 sampai dengan 24% dapat diartikan bahwa minatnya rendah, subjek kurang menyukai kegiatan pada bidang tersebut. Kemudian pada 25 sampai dengan 74% artinya cukup menyukai atau tidak terlalu suka, artinya subjek cukup menyukai kegiatan pada bidang tersebut. Dan terakhir pada kisaran 75 sampai dengan 100% dapat diartikan bahwa daerah minat yang tinggi, subjek paling menyukai kegiatan pada bidang tersebut. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sini Novita. Dari selanjutnya terdapat Career Assessment Inventory atau biasa disebut CAI. Nah, CAI ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1975. CAI Johansson 1984 secara dekat mengikuti pola inventory Strong. CAI dirancang secara khusus untuk para pencari karir yang tidak memerlukan pendidikan universitas selama 4 tahun atau pelatihan profesional lebih jauh. CAI berfokus pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan, pekerjaan teknis, dan pekerjaan jasa. CAI sendiri di sini menyediakan skor pada 3 tipe skala utama, termasuk 6 skala tema umum Holland, 22 skala bidang minat dasar homogen, dan 91 skala pekerjaan. Jadi, indeks administratif dan 4 skala non-pekerjaan juga termasuk di dalamnya. Semua pengumpulan data dan analisis statistik dijalankan secara terpisah dari inventory ini, kecuali skala tema umum. Skala-skala tertentu yang dikembangkan dalam masing-masing kategori ini adalah khusus untuk CAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Putri Rahayu. Baik, saya akan memaparkan materi saya yaitu SER, Direktur SER atau SDS. Administrasi tes SDSS. Yang pertama,
pertama kali diperkenalkan tahun 1971 dan revisi terakhir pada tahun 1996. Namun hingga saat ini risetnya masih terus berkembang. Yang kedua, jumlah item 228 item. Yang ketiga, waktu pengerjaan sekitar 35 sampai 45 menit. Yang keempat, terdiri dari 4 kelompok item yang masing-masing direspin dengan cara yang berbeda. Cara pemberian skor pada setiap item, skor berkisar dari 1 sampai dengan 5. Pada setiap halaman skor item tersebut di rata-rata hingga akan didapat oleh antara 1 sampai dengan 5. Untuk mendapatkan skor dari masing-masing kepribadian, hitung rata-rata skor dari 3 sub bagian, misal R1 tambah R2 tambah R3 per 3. Akhirnya akan diperoleh 6 skor yang terdiri dari skor R realita, I investigatif, A artistik, S sosial, E enterprising, dan C konvensional. Perkenalkan, nama saya Sigit Pamungkas dari kelas L dengan NIM 220701502104. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tes PPI atau biasa dikenal Pelajaran Interest Inventory. Dalam PPI, norma yang dibuat merupakan norma yang mengubah nilai raw score untuk mengukur aspek aktivitas, kemampuan dan pekerjaan untuk 10 area bidang minat. Selain itu, digunakan untuk melihat kesimpulan minat siswa untuk masing-masing bidang minat. Maka disediakan nilai composite, yaitu nilai rata-rata ketiga aspek pengukuran minat. Hasil norma akan disajikan pada lampiran 3. Norma dibuat menggunakan T-score yang merupakan transformasi linear dari skor yang mempertahankan distribusi data sedemikian rupa sehingga rata-ratanya adalah 50 dengan standar deviasi 10. Dengan demikian, 99% lebih skor hasil pengukuran minat berkisar antara 20 sampai 80. Kemudian dibuat standar atau cut point untuk mengkategorikan minat individu pada setiap area mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Monograph The Personal Group Interest yang dibuat oleh Tracy pada tahun 2002. Pembagian kelompok untuk nilai T-score yaitu yang pertama, nilai T-score kurang dari 40 berarti individu tersebut menunjukkan minat yang rendah pada bidang yang diminati. Yang kedua, nilai T-score 40 sampai 60 berarti individu tersebut menunjukkan minat sedang atau rata-rata pada bidang yang diminati. Dan yang ketiga, nilai T-score di atas 60 berarti individu tersebut menunjukkan minat yang tinggi pada bidang minat yang bersangkutan. Dengan skor standar ini akan memudahkan proses interpretasi untuk menentukan minat individu. Bagi individu yang memiliki minat yang rendah terhadap bidang yang diminatinya, mungkin individu tersebut kurang familiar dengan aktivitas atau pekerjaan yang diberikan. Oleh karena itu, pemilihan bidang minat yang masuk dalam kategori tinggi akan membantu dalam menyeleksi minat individu tersebut. Ada pula administrasi tes PI atau administrasi dan scoring. Peralatan yang diperlukan yaitu seperti buku, gambar jawaban, dan program scoring. Dan alat tesnya terdiri atas 2 bagian yaitu aktivitas dan pekerjaan. Sebagai seorang tester, perlu memahami dasar tes psikologi. Hasil pengukuran dari PI meliputi 18 skala respon liking atau kesukaan individu terhadap area minat. Yang kedua, 18 skala respon competence atau persepsi kemampuan individu untuk melakukan aktivitas dalam area minat. Yang ketiga, 18 skala composite yang merupakan rangkuman dari minat individu terhadap area minat. Yang keempat, 4 skala dimensional model. Yang kelima,
interaktif profil minat yang memudahkan dalam membaca kesimpulan dari hasil pengukuran. Perkenalkan, nama saya Siti Munadia Effendi dengan NIM 220701502164. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang norma-norma yang terdapat dalam tes Interest Rothwell-Miller atau RMIB. Jadi tes RMIB ini diberikan kepada seseorang secara perseorangan ataupun secara massal. Kepada mereka diinstruksikan untuk membuat ranking dari daftar pekerjaan yang tersedia dalam formulir tes. Ranking dimulai dari nomor 1 untuk pekerjaan yang paling disukai dalam suatu kelompok dan berakhir dengan nomor 12 untuk pekerjaan yang paling tidak disukai, sesuai dengan jumlah pekerjaan yang terdapat dalam suatu kelompok. Jadi instruksi ini biasanya sudah terdapat dalam formulir sehingga bagi responden yang sudah dewasa dapat diinstruksikan untuk membaca sendiri, kecuali untuk orang dewasa yang mempunyai intelijensi yang rendah. Bagian yang terakhir ini diadakan pengevaluasian disebabkan karena dianggap atau diragukan kemampuannya untuk memahami maksud instruksi yang tertulis, sehingga perlu diberikan beberapa contoh untuk dapat mengerjakannya dengan tepat. Bahkan ini pun masih harus dilengkapi dengan memeriksanya setiap saat untuk mencegah kemungkinan berbuat kesalahan. Selanjutnya yaitu hasil scoring. Jadi dalam melihat hasil scoringnya dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan melihat ranking. Jadi ranking yang paling kecil berarti yang paling diminati, seperti ranking 1, 2, dan 3. Selanjutnya itu dengan melihat konsentrasi jawaban. Misalnya 2, 1, 3, 1, 2, 1 berarti jawabannya itu konsisten. Sedangkan 2, 4, 9, 1, 2, 3, 5 berarti jawabannya tidak konsisten. Selanjutnya yaitu dengan lihat presentil. Jadi presentil mengacu pada norma yang merupakan perbandingan dengan orang lain dalam kelompok. Misalnya jumlah skor 12 tergolong presentil yang lebih kecil dari 25. Artinya subjek ini tidak terpengaruhi lingkungan dalam menentukan dia tetap minat. Walaupun tidak banyak orang yang berminat, namun ia tetap menginginkan bidang tersebut. Jadi apabila dilihat dari raw score-nya, maka skor rendah dapat diartikan sebagai indikasi adanya minat yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan dengan skor yang lebih tinggi. Jadi dengan melihat bagaimana urutan skor untuk masing-masing pekerjaan, dapat dilihat pola minat seseorang. Semakin rendah skor pekerjaan semakin disukai, dan semakin tinggi skor maka pekerjaan semakin tidak disukai. Jadi berdasarkan dari penjelasan dari teman-teman tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya tes norma didasarkan pada distribusi skor yang diperoleh dari beberapa sampel individu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam tes minat ini sendiri tujuannya untuk mengungkapkan atau menelusuri minat siswa. Tes ini juga dapat melihat seberapa kecenderungan kepribadian dan juga dapat melihat potensi intelijensi yang ada pada siswa berdasarkan norma-norma yang ada pada tes yang digunakan. Mungkin cukup yang sempat saya dan rekan kelompok saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri.